Kau hianati aku, kuambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 107, Mencari Haikal. Beberapa hari berlalu, Bu Fatma sudah mendapatkan kabar kalau Haikal sudah pulang dari liburannya dan sudah masuk ke kantor beberapa hari ini. "Pah, minta anakmu untuk pulang, bawa Satria juga. Kenapa Haikal jadi begini sekarang?" ujar Bu Fatma pada suaminya. "Ma, Haikal begini juga karena kamu. Seharusnya kamu bisa berpikir lebih bijak untuk tidak mengatur hidupnya lagi, Ma. Haikal sudah dewasa." "Aku sedang tak ingin berdebat, Pak. Minta dia pulang segera, atau aku yang mendatanginya ke kantor. Kemana dia membawa cucuku?" Gegah Bu Fatma membuat Pak Heru segera pergi ke kantor Haikal. Sebenarnya Pak Heru juga merindukan Satria, tapi dia juga harus berpikir panjang kalau Satria butuh sosok ibu sambung. Satria butuh kasih sayang ibu, dia tak boleh egois. Pak Heru segera pergi, dia ingin menemui Haikal di kantor. "Haikal," panggil Pak Heru setelah membuka pintu ruangan anaknya ini, membuat Haikal terdiam karena ada April dan Vino, serta Satria siang ini di kantor. "Haikal," mereka sengaja mampir setelah menjemput Satria dan Vino sekolah. Saat ini Vino disekolahkan Haikal di sekolah yang sama dengan Satria agar mereka lebih dekat lagi. "Opa!" bekik Satria melihat opanya. Bocah itu berlari memeluk opanya, karena memang sudah lama tak bertemu dengan opanya ini. Pak Heru sedikit bingung kenapa ada satu anak lelaki sebaya Satria, dan ada satu wanita. Mereka lagi menikmati makanan di atas meja. Apa ini istri Haikal? Pikir Pak Heru. "Pak, kenalkan, ini April istriku. Sayang, ini papaku. Bukannya kamu ingin segera bertemu beliau?" ujar Haikal. April segera berdiri dan menyalami punggung tangan Pak Heru. Pak Heru tersenyum kecil melihat keluarga Haikal yang cukup harmonis. "Mas Haikal banyak cerita tentang papa," ucap April. "Oh iya, anak nakal ini memang tak bisa lepas dari sosok saya," jawab Pak Heru. "Karena Anda patut dijadikan contoh," saut April tersenyum manis. "Vino, sini sayang. Kenalkan, ini opanya Satria. Dan sekarang juga opa kamu," ucap Haikal. Vino langsung mendekat dan menyalami Pak Heru. "Opa," gumamnya. "Anak pintar," puji Pak Heru mengusap kepala Vino lembut. Pemandangan yang cukup menarik bagi April, karena memang Vino tak pernah memiliki opa sejak lahir. "Ada apa-apa kemari?" tanya Haikal. "Bisa kita bicara sebentar, Kal?" tanya balik Pak Heru sambil melirik April, dan Haikal tahu maksud papanya. Tak ingin pembicaraan mereka diganggu. April pun segera membereskan semuanya dan mengajak Vino serta Satria untuk bermain di luar. "Kal, mamamu marah besar. Pulanglah dulu, jangan buat dia bertambah marah. Kamu tahu mamamu kan? Dia bisa saja mengamuk di kantormu." "Pa, mama selalu mendominasi aku, Pa. Bagaimana aku bisa pulang kalau di rumah selalu bertengkar? Dia selalu ingin menjodohkanku, sedangkan aku sudah punya keluarga sendiri, Pa. Aku bahagia dengan keluarga baruku. Papa bisa lihat istriku kan? Tidak mungkin aku menyakiti lagi hati perempuan, Pa." Tekan Haikal. "Papa tahu, Nak. Papa mengerti. Tapi Papa ingin kamu pulang dulu. Jelaskan baik-baik dengan mamamu." "Mama mau mana mendengar penjelasanku, Pa. Dia tahunya hanya keinginannya tanpa peduli perasaan anaknya," potong Haikal. Dan hal itu dibenarkan Pak Heru. Karena tiap harinya mereka hanya bertengkar di rumah. Tak seperti kebanyakan rumah tangga orang lain. "Baiklah, kalau begitu biarkan Satria pulang dulu bersama Papa, agar mamamu sedikit tenang," usul Pak Heru. "Iya, tapi hanya beberapa hari saja, Pak. Aku sudah meletakkan Vino dan Satria satu sekolah, agar mereka bisa bersama." Pak Heru mengangguk setuju, dan segera keluar dari ruangan Haikal untuk mencari cucunya. Helaan nafas panjang terdengar berat dari bibir lelaki tampan ini. Haikal bingung harus mulai dari mana. Dia menjelaskan kalau dia sudah menikah. Dia tahu mamanya pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? April perempuan yang dia cintai. April banyak mengubah hidupnya saat ini. Dia nyaman bersama perempuan ini. Bersambung.